Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Pepatah nenek moyangku seorang pelaut terbukti benar adanya. Desa Krapiak di Pekalongan, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang mengembangkan industri galangan kapal kayu. Dari desa ini, kapal kayu atau pinisi dibuat dan dikirim ke berbagai negara maupun domestik. Seperti apakah rupa galangan kapal ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, maka wilayah Indonesia juga sering disebut sebagai negara maritim di dunia. Seiring dengan program poros maritim yang dicanangkan pemerintah sebagai prioritas, Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor industri maritim. Kota yang terletak di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya ini menjadikannya sebagai kota yang memiliki usaha industri galangan kapal kayu di Indonesia untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi laut. Tak banyak orang tahu, selain menjadi kota batik, Pekalongan juga sering disebut sebagai kota maritim Minapolitan. Makasih ya, Pak. Oke, alright. Kota Pekalongan adalah kota yang terkenal akan hasil batiknya yang mendunia. Kota yang terletak di pantai pesisir utara Jawa ini ternyata nggak cuma batik aja yang jadi komoditas utama atau potensi yang luar biasa, tapi juga ada di bidang maritim. Salah satunya adalah galangan kapal atau tempat pembuatan kapal kayu di Pekalongan yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses bagaimana pembuatan kapal kayu di Kota Pekalongan. Jadi, ojo rindi-rindi, ayo ikuti aku jalan-jalan nang Kota Pekalongan. Pekalongan sakpore. Desa Krapiak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, menjadi salah satu daerah yang masih aktif dalam mengembangkan usaha di bidang galangan kapal kayu. Galangan kapal kayu Haji Wibowo misalnya, beliau merupakan pendiri dari galangan kapal kayu Bintang Munggul Wibowo yang sudah merintis usahanya dari tahun 1997. Berawal menjadi seorang tukang dari saudagar Cina selepas sekolah menengah atas, nyatanya Haji Bowo mampu membuat usaha galangan kapal kayu di tanah kelahirannya dan menjadikan sumber rezeki bagi masyarakat sekitar, serta menjadikan Pekalongan sebagai bukti nyata bangkitnya industri maritim di tanah Jawa. Nah, saat ini saya sedang berada di galangan kapal tentunya bersama Pak Haji Bowo selaku pemilik galangan kapal di Desa Krapiak ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Oke. Pak, makasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Iya, sama-sama. Oke Pak, saya pengen tanya-tanya soal galangan kapal terutama milik Bapak ini. Awal mula Bapak punya bisnis ini tuh seperti apa sih dan kapan? Kita mau tadinya kan itu awal-awal kita kan kerja ya. Hanya setelah lulus dari sekolah menengah, kita ambil jurusan teknik, tapi sebenarnya jurusan kita bukan perkapalan, teknik listrik itu loh, instalasi listrik. Iya. Tapi semua kan tergantung pada keniatan kita ya. Pada ini kita mengisi dari kecil sudah mulai belajar kerja. Akhirnya bisa nukunin kapal, belajar nukang sampai jadi kepala tukang. Akhirnya sampai bisa menangani kapal sendiri. Jadi saudagar, saudagar kapal. Surut nangani dalam bentuk kayu, surut jadikan kapal. Alhamdulillah bisa. Mulai itu kita mengundurkan diri dari
perusahaan tersebut kita belajar mandiri. Kapan itu tepatnya mulai belajar mandiri? Kita tepat ada 97. Oh, 1997. Iya. Nah, untuk kapal ukuran 200 GT ini harga produksinya tuh mencapai berapa, Pak? Kalau harga produksi paling sekitar kurang lebih ada 3 miliar untuk satu unit kapal. Dengan jenis kapal apa ini? Kapal cakalan. Kapal cakalan. Ada berapa jenis kapal yang bisa Bapak buat? Kita buat ya ada kapal cumi, kapal cakalan, porsen cakalan gitu. Dalam pembuatannya, kapal kayu dapat diselesaikan kurang lebih 8 bulan hingga 1 tahun. Yang menjadikannya lebih menarik disaksikan karena proses pengerjaannya masih dilakukan secara manual, tradisional, dan di tempat terbuka. Selain memaksimalkan proses pembuatan badan kapal, perlengkapan pendukung seperti sekoci kapal merupakan salah satu jenis perlengkapan yang harus ada di dalam kapal laut. Karena mengingat perannya begitu penting sebagai penolong di keadaan darurat untuk para awak dan penumpang kapal. Dalam 1 tahun ini ada berapa kapal yang bisa Bapak produksi? Ya kurang lebih ada 5-an lebih. Ada 5 lebih 1 tahun. Ya. Dengan waktu pengerjaan satu kapal ini 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Itu secara serentak 5 langsung atau bertahap? Ya gimana? bertahap. Misalkan mbaknya pesan 1, nanti masnya ada masuk lagi. Terus masuk lagi, jadi berjajar. Oh, gitu. Kita turun nanti masuk lagi. Masuk lagi. Gitu. Oke, Nah, jadi- kemarin sampai ada 2 tempat di daerah Panjang kita kontrak tahan untuk bikin juga, jadi suruh produksi kan gitu. Udah turun ya turun kalau udah jadi kan turun semua. Iya. Nah, gitu. Nah, ini kan berarti menyerap banyak tenaga kerja, Pak ya? Iya. Bapak total menaungi berapa orang untuk bekerja di sini? Kurang lebih ada 120-an lebih Mbak tenaga kerja. Itu background-nya nelayan atau gimana, Pak? Background-nya kan tukang, Mbak. Tukang. Basicnya tukang. Basicnya tukang ya? Nah, basicnya kita tukang semua. Yang Oh, pertama gitu. itu Oke. daerah Trenggalek yang kita Jawa Timur itu. Terus Batang, wilayah kita sendiri. Oke, kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Haji Bawa di kapal yang belum jadi di sebelah sana. Sekarang saya ngobrol sama Mas Tungki Ariwibowo selaku mandor ya, Mas ya. Betul, mandor. Oke, nah mumpung sama mandornya nih, saya kepo-kepo sama kapal yang udah hampir jadi, yang sebagian besar mesinnya udah dipasang ya, Mas? Sebagian besar mesinnya udah dipasang. Alright, so saya penasaran, ini kotak-kotak biru tuh apa, Mas? Bisa dilihat nggak? Oke, bisa. Ini Bisa ya? namanya palka ya. Palka. Untuk tempat penyimpanan ikan. Oh, tempat Nanti penyimpanan Ketika ikan. kamu nangkap, Mhm. ikan bakal masuk di sini semua. Wah, nah ini pipa-pipa ini apa? Ini namanya pipa pendingin. Oh, pipa pendingin. Ikan bakal dibekukan di sini. Kayak ditata, disusun supaya rapi. Kapal bisa matanya. Oke, berarti ini pipa-pipa nyalurnya kemana, Mas? Ini nanti nyalurnya ke dalam ya. Ke sana. Oh, ke dalam. Bisa Ini lihat ada nggak? solar. Ada apa? Sorry. Heeh. Keran. Heeh. Nanti keran nyalur ke Mycom. Mycom, mesinnya. mesin Oke, pendinginnya itu. Wah, ini satu mesinnya berapa, Mas, pendinginnya? Berapa mahal ya? Mahal ya? Berapa nih? Satu bisa sampai berapa? Satu ini bisa sampai 500-an. Wah, berarti 1 M ya? Iya. Wah, kalau dalam itu apa? Mesin apa? Kali ini main engine-nya. Mesin Main Indo. engine. Untuk penggerak kapal? Penggerak kapal, untuk penggerak propeller. Kalau kuning-kuning ini apa? Kondensor. Warnanya freon ya, Bang. Iya. Nanti semua kasih jalur pipa, karena ini belum jadi belum ada jalur-jalurnya. Oke. Butuh uji coba dulu nggak sih? Kalau udah terpasang semua? Kalau udah terpasang semua nanti tetap ada yang namanya setrail. Oh. Uji laut juga. Uji Semua laut musuh gitu. Jadi dicoba. kayak mobil test drive gitu Test drive ya. juga Kalau ada. ini kapal juga ada. Seiring terus berkembangnya galangan kapal di Kota Pekalongan, peran pemerintah daerah juga turut berperan aktif dalam memperluas jangkauan galangan kapal hingga keluar daerah. Sugio selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah menjalin kemitraan dan menyediakan lahan produksi untuk memfasilitasi sebagian galangan kapal kayu di Kota Pekalongan. Dengan tingginya potensi sumber daya perikanan dan didukung peningkatan jumlah armada kapal perikanan tangkap,
maka harus diimbangi dengan pengembangan galangan kapal, khususnya di Desa Kerapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan produksi galangan kapal di Kota Pekalongan, saat ini kami sudah merencanakan satu lahan untuk mereka berproduksi. Jadi kita punya lahan di namanya Pantai Selamaran, Sepucung ya. Itu kita sediakan untuk mereka, dan hari ini mereka kita ajak untuk berkunjung ke lokasi tersebut untuk memilih lokasi yang paling tepat, di mana yang paling tepat untuk memproduksi kapal atau membuat galangan kapal. Nah, itu tadi perjalanan saya di Kota Pekalongan menengok galangan kapal yang luar biasa. Ternyata Kota Pekalongan tidak hanya berpotensi di batik aja, tapi juga dunia maritim yang luar biasa, salah satunya galangan kapal ini. Dan semoga dengan kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, galangan kapal semakin berjaya ke depannya dan mengembalikan kejayaan seperti dahulu kala. Itu tadi perjalanan saya luar biasa, Pekalongan Kota Batik, Kota Maritim, Sapore. Siap! Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Dukung terus migrasi TV digital di wilayah Anda, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bilkis Sabila pamit dan sampai jumpa.